Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dan sahabat sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali ya di channel Mimbar Suara Rakyat TV ini. Semoga sahabat dalam keadaan sehat. Dari Sabang sampai Merauke, Bianga sampai Pulau Rote. Mungkin saja saudara-saudara kita yang berada di luar negeri yang luar biasa. Mereka berjuang dan layak untuk kita sebut sebagai pejuang karena disebut-sebut menjadi penyumbang yang luar biasa bagi keuangan berbangsa dan bernegara kita, bagi kondisi ekonomi bangsa. Kita disuguhkan dengan adanya aksi mahasiswa hampir di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tagline Indonesia Gelap. Saya berpendapat ya, jangan direspon dengan hal-hal yang pada akhirnya ibaratkan api itu menjadi lebih terbakar begitu. Karena ini harus menjadi catatan penting, menjadi renungan atas perjalanan situasi dan keadaan berbangsa dan bernegara kita. Sebab respon yang dimungkinkan hanya justru membuat suasana panas. Saya kira itu tidak bagus dan tidak baik untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Apa yang disampaikan mahasiswa ini harus menjadi perenungan mendalam bagi seluruh jajaran pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut saya sebagai anak bangsa yang tidak memiliki kapasitas intelektual apapun juga. Saya hanya menggunakan yang namanya pendekatan rasa kemanusiaan. Karena apa yang disampaikan itu apa yang dirasakan, apa yang dialami. Baik itu secara langsung adik-adik mahasiswa ini, maupun kondisi dan keadaan kehidupan yang dirasakan nyata di tengah kehidupan sehari-hari. Ini juga merupakan sesuatu hal yang harus dijawab dengan tentu langkah-langkah yang konkret. Dan apa yang disuarakan mahasiswa ini harus dijawab dengan jawaban yang betul-betul bisa diterima secara akal, pikiran, atau rasionalitas. Saya yakin seluruh kita anak bangsa ini, siapapun dia, tentu memiliki kecintaan yang mendalam, sebagaimana kecintaan terhadap dirinya. Tetapi akan menjadi suatu masalah kalau seandainya dijawab dengan jawaban-jawaban yang mungkin terkesan menyalahkan atau merespon seolah-olah ada hal-hal yang bukan substansi dari apa yang disampaikan yang akan kemudian dijawab. Oleh sebab itu, justru mahasiswa ini harus bagaimana dijadikan atau dibuat sebagai garda terdepan, diposisikan sebagai garda terdepan untuk menghadirkan kehidupan bangsa dan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan. Sebagaimana yang akhir-akhir ini kita mendengarkan secara lantang dan gamblang, jelas dan detail pidato dari Presiden Prabowo Subianto, dan saya menghormat untuk itu. Beliau dengan tegas. Pertama, komitmen terhadap korupsi sudah digaungkan, sudah dipidatokan berapa kali. Nah, hari ini masyarakat, termasuk mahasiswa, melihat langkah-langkah konkretnya seperti apa. Masyarakat-masyarakat yang saya sempat temuin dan kemudian berdiskusi, berdialog, ataupun ngobrol santai di warung kopi, mempunyai dan memiliki harapan yang sangat besar sekali terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mengapa? Karena berdasarkan apa yang telah mereka ketahui, pemikiran, pandangan Presiden Prabowo Subianto sebelum terpilih menjadi presiden sangat dikagumi. Lantang menyampaikan yang harus dikedepankan adalah rakyat, membangun kedaulatan bangsa. Maka masyarakat merasa bahwa mereka yang akan dibangun, mereka yang akan kemudian diberdaulatkan, yang akan dibangun kedaulatannya, baik sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai petani, kedaulatan tidak memiliki lahan itu akan benar-benar dijaga oleh negara ini.
akan dibiarkan dia nyaman dengan tanah yang dia miliki. Tiba-tiba muncul persoalan di Kohot, lautan yang disertifikat. Itulah sebenarnya bagian dari yang kemudian masyarakat itu, wow, kenapa bisa seperti ini? Jadi kalau ada masyarakat, 1-2 orang yang menyalahkan, misalkan Pak Jokowi, itu juga harus dimaklumi. Karena pikiran mereka mungkin tidak sampai, taruhlah seperti itu. Tidak sebagaimana pemikiran-pemikiran yang elit-elit di negeri ini. Mereka hanya melihat kenyataan yang terjadi, lalu kemudian merespons. Tapi itu bukan berarti kebencian. Itu adalah wujud daripada cinta tanah air yang berlebihan, berdasarkan kualitas yang ada di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Tapi kalau seandainya bisa dijawab dengan nyata, langkah yang konkret, bahwa benar-benar kehidupan rakyat, kehidupan mereka sebagai rakyat, kehidupan saya sebagai rakyat, diperjuangkan untuk kedaulatan tadi berdiri kokoh. Nah, hari ini banyak problem yang terjadi sebenarnya. Keresahan, ketidaknyamanan itu dirasakan secara nyata, termasuk adik-adik mahasiswa ini. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan saudara sekalian, adanya pembangunan pusat-pusat perbelanjaan di kampung-kampung hari ini, itu yang terancam itu penjual-penjual yang istilah saya itu kios-kios itu, yang penjual sembako-sembako itu. Pada saat hadir ini bangunan dengan dia menjual di bawah harga, beda 500 atau beda 1000 sudah hancur tuh. Maka saya mulai berpikir gitu, apakah begini sistem perekonomian kita, sistem tata kelola dalam konteks sistem perekonomian berbangsa dan bernegara? Saya mulai mengingat para pendiri bangsa, misalnya Presiden Soekarno yang konsen dan fokus, gamblang beliau menentang praktek kapitalis, kolonialisme dan imperialisme. Saya merenung, kenapa itu? Di dalam pikiran saya, beliau Presiden Soekarno, Bung Hatta dan yang lain-lain, beliau itu merasakan nyata praktek kolonialis, kapitalis, imperialisme itu. Jadi bukan seperti saya nih, yang hanya membaca literatur misalnya kapitalisme itu begini-begini, lalu kemudian saya paham, oh ternyata begini sistem kapitalis. Para pendiri bangsa itu merasakan secara langsung, dan saya baru paham kenapa itu ditentang. Karena di dalam kapitalisme itu bisa dimungkinkan lahir yang namanya monopoli. Saya misalnya punya modal besar nih, saya punya kebun teh. Setelah itu saya pabrik, saya kemas menjadi kemasan branding tertentu misalnya. Lalu saya buat juga di kampung-kampung di Indonesia ini untuk saya jual sendiri. Itu menurut saya sudah tidak sesuai dengan prinsip gotong royong kita. Saya memahami kita ini gotong royong, yaitu suatu aktualisasi sikap dan perilaku yang benar-benar itu dari budi pekerti yang paling luhur, sifat sejatinya manusia yang peduli dengan sesamanya. Jadi kalau saya sudah punya modal besar, saya sudah punya kebun tehnya, saya sudah punya pabriknya, jangan lagi saya sampai mau menjual sendiri gitu loh, supaya diterima saudara-saudara kita yang lain, aliran airnya istilahnya, yang mengantar kemudian yang jualan di kampung-kampung. Negara menurut saya harus menata sampai pada tingkat begitu, membatasi, jangan kebablasan. Karena kapan dibiarkan begitu, berarti rakyat itu dibiarkan bertarung sendiri, negara tidak hadir di situ. Saya kira tidak seperti itu, saudara dan sahabat sekalian. Ini hanya satu contoh kecil yang menurut saya itu sangat meresahkan. Bagi saya nggak tahu kalau bagi yang penjual itu, tapi saya sudah tanya juga, mereka sangat resah dengan keadaan itu. Ini saya saksikan perjalanan saya hampir di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, apa yang disuarakan mahasiswa ini harus betul-betul dijadikan suatu renungan. Belum lagi misalnya mereka merespon atas apa? Atas publikasi demi publikasi sebenarnya. Itu juga menjadikan keresahan loh. Publikasi tokoh-tokoh publik maupun pejabat publik yang hanya menunjukkan seremonial demi seremonial saja. Pertemuan ke sana kemari ke luar negeri. Maaf, itu juga sebenarnya mengganggu psikologis loh. Sementara kenyataan yang dirasakan masih belum sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu,
dengan adanya media sosial ini, kalau saya ya, dengarkan langsung itu masyarakat berbicara. Misalnya mereka bicara soal penegakan hukum, ada dari Papua, ada dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, pelosok-pelosok. Sekarang sudah bisa kita dengarkan informasi secara jelas apa masalah di sana. Itu yang harusnya segera dijawab. Dan itu tidak boleh main-main, harus tegas. Kita bicara oknum nih, misalnya ada oknum di institusi ini. Tapi kalau itu tidak bisa ditemukan dan tidak segera diselesaikan, itulah yang akan menjadi masalah. Dan masyarakat akan selalu merasa bahwa apa yang disampaikan berbeda dengan yang mereka alami. Apa yang mereka alami sulit untuk kemudian diselesaikan. Padahal menurut saya dengan adanya media sosial ini sangat mudah. Adanya TikTok, tiap hari kita saksikan, kita simak, saling berdiskusi warga di situ, saling bicara, saling cerita, menyampaikan apa yang dialami, dirasakan. Maka perjalanan dinas itu, pejabat itu harus mendatangi masalah-masalah rakyat. Apapun, mau dana desa, mau bansos, ada data yang misalnya ada masyarakat yang ternyata dia mengeluh dia tidak didata, didatangi dan dipastikan. Itu yang baru bagus perjalanan dinasnya. Bukan hanya sekedar pergi dan menghadiri seremonial saja. Secara prinsip efisiensi anggaran saya sepakat, tapi yang diefisiensi adalah yang benar-benar tidak memberikan misalnya dampak yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Misalnya perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta kemana-mana, kalau perlu melalui adanya teknologi ini ya pakai itu aja lah, kalau hanya sekedar rapat biasa aja. Saya kira mari kita menyikapi keadaan ini, dan sekaligus juga saya menghimbau kepada kita rakyat misalnya, dalam mendengarkan isu-isu itu jangan cepat kita langsung terprovokasi. Berbahaya. Pada saat kita fanatik terhadap sosok, berlebihan kita fanatik terhadap sosok, ini ya yang akan dimungkinkan politik pecah belah itu akan terjadi di antara kita. Kita akan didesain untuk di antara kita saling terjadi ketidaknyamanan sosial, rasa kemanusiaan, rasa bernegara, persaudaraan kita itu akan luntur. Maka saya sering menyampaikan fanatisme kita di dalam konteks bernegara adalah terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita jadikan tolak ukur kita, ukuran kita dalam melihat segala kebijakan, bahkan pikiran-pikiran siapapun yang ada di negara ini, terutama elit-elit pejabat publik. Pada saat apa yang kita pahami sebagaimana konteks di dalam tujuan bernegara kita, arah bernegara kita di Undang-Undang Dasar 45 itu tidak sesuai misalnya, itu yang kita sampaikan. Makanya berbahaya kalau fanatik berlebihan terhadap sosok. Ini saudara yang bisa saya sampaikan atas tanggapan yang terjadi saat ini. Mari kita kedepankan rasa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena katanya rasa itu tak pernah bohong. Kalau mata ini bisa tertipu, pendengaran bisa kita terkecoh, tapi rasa tak pernah bohong. Itu yang bisa saya sampaikan. Saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.